Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh IT Telkom Surabaya, Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis untuk dapat sharing, ya, sharing tentang pengaruh ICT terhadap maritim di Indonesia ke teman-teman mahasiswa semuanya ya. Juga di sini saya juga minta maaf ya ke teman-teman karena pada kesempatan kali ini saya tidak bisa secara langsung ya live ataupun hadir secara langsung di Surabaya untuk memberikan sharing materi pada hari ini ya. Ini via rekaman ya ke teman-teman di-sharing nanti ya untuk hari Rabu tanggal 12 Oktober ya, nanti sore hari setengah 4 ya jadwalnya dijadwalkan. Saya mohon maaf karena eh, harus melalui via rekaman seperti ini ya, karena pada besok ini pas bertepatan sekali dengan saya ada tugas di site ya, di offshore di Laut Utara Jawa, ada proyek kurang lebih nanti selama 2 minggu ya. Jadi untuk pertemuan hari Rabu besok sama minggu yang depan ya, minggu pertemuan kedua mungkin nanti secara virtual yang tidak live seperti ini ya. Saya mohon maaf dan juga terima kasih ya atas kesempatannya yang telah diberikan untuk saya dapat sharing ke teman-teman semua. Semoga ini tidak mengurangi materi, manfaat materi yang saya sampaikan dan juga kepahaman yang nanti dapat diserap oleh teman-teman mahasiswa semuanya ya. Dan juga saya terbuka, misal nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin sharing atau didiskusikan, silahkan bisa kontak saya melalui email saya ataupun telepon saya yang nanti akan saya share ke dosen ya, ke Bu Khadijah ya, atau ke siapa nanti akan saya sharing insya Allah nanti ke teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan secara langsung. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini ya, mari kita awali dengan doa walaupun ini tidak live ya. Eh, Insya Allah tidak mengurangi kemakbulan doa kita. Semoga kita diberi kelancaran, kemanfaatan, kemudahan dalam memahami ilmu serta ilmu yang bermanfaat nantinya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke slide ya, teman-teman. Oke, pengaruh ICT terhadap maritim di Indonesia. Perkenalkan, saya Mustafa Fahmi ya, nama saya. Oke, background saya, kalau saya lahirnya tuh di Nganjuk, teman-teman. Saya asli Nganjuk ya, domisili. Cuman sekarang saya domisilinya di Surabaya, tinggalnya. Sudah berkeluarga, istri satu, anak dua. Saya kuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Background saya dari teknik otomasi, Automation Engineering, angkatan 2009, D4, lulus 2013. Saya lanjut S2 dengan program studi Magister Manajemen Teknologi. Saya masuk 2015, lulus 2017, dan saya mulai kerja di Pertamina Hulu Energi ONWJ. ONWJ itu Offshore North West Java, Laut Utara Jawa, teman-teman, di Kepulauan Seribu ya, daerah Kepulauan Seribu. Saya sebagai electrical maintenance sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Masih betah. Oke, sedikit perkenalan ya mengenai di tempat saya bekerja di Pertamina. Ini holding Pertamina yang baru ya. Jadi Pertamina dibentuk holding. Kalau kemarin baru dibentuk tahun ini PLN ya. Kalau Pertamina sudah 2 tahun yang lalu. Dibentuk, dibagi menjadi holding-holding dan sub-holding. Nah, kalau dulu itu saling beririsan ya antara satu dan yang lain. Misal sama-sama hulu, Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi PHE. Nah, dua-duanya ini sama-sama di bidang hulu, tapi mereka menjadi perusahaan masing-masing ketika dulu ya. Dulu banyak anak-anak perusahaan Pertamina itu yang
saling bersinggungan satu sama lain itu. Nah, ini mulai dirapikan, dibentuk holding dan subholding, disatukan sekarang. Semua bisnis perusahaan yang di bidang upstream dijadikan satu, jadi subholding upstream. Jadi di bawah Pertamina Hulu Energi. Untuk refinery petrochemical dijadikan satu, komersial dan trading subholding, termasuk juga gas, Pertagas dan PGN ya. Ketika dulu adalah perusahaan yang berbeda, sekarang menjadi satu. Ada Power NRE subholding ya, Renewable Energy, terus Integrated Marine Logistic Company subholding. Jadi lebih efektif sekarang ya, lebih tertata. Nah, ini bentuk yang lama nih, pengenalan nih. Barangkali nanti teman-teman ada yang tertarik untuk setelah lulus nanti mau masuk ke Pertamina ya. Nah, ini gambaran bisnis sekarang. Pertamina itu seperti ini. Dari subholding, ada subholding portofolio yang dulu PEP, PEPC, ada PHE, mereka masing-masing terpisah, sekarang dijadikan satu subholding. Ya, ini perusahaan yang bagian bawah, perusahaan yang lama ya, dijadikan satu subholding, sekarang jadi satu, ada Pertagas, PGN, ya, NRE, jadikan satu. Jadi biar lebih efektif sekarang ya. Dan punya lebih bisa bergerak dengan cepat ya, mereka punya wewenang sendiri. Seperti itu. Nah, saya posisinya, saya back lagi, posisi saya di Pertamina Hulu Energi ONWJ ini posisinya di sini teman-teman, bisa upstream subholding. Gambarannya kalau upstream itu berarti yang memproduksi hulunya. Kalau minyak itu berarti yang memproduksi, mencari bahan mentahnya. Minyak mentah, gas mentah gitu. Dan nanti dikirim ke bagian refinery atau petrochemical. Ini diolah menjadi produk-produk bensin gitu ya, solar, terus dijual untuk penjualan ke masyarakat melalui subholding komersial, trading subholding, sama perusahaan yang lain. Untuk gas ada sendiri dari PGN ya. Untuk pembangkitan ada Pertamina Geothermal ya, ini masuknya di Power and NRE subholding. Untuk shipping, untuk ekspor impor ada sendiri shipping, Pertamina International Shipping ya, baru juga yang kemarin buka lowongan yang banyak itu ya, karena memang baru. Kalau teman-teman mengikuti, nah sekarang dibagi seperti ini. Oke, untuk Pertamina Hulu Energi sendiri, ONWJ itu adalah offshore Northwest Java ya. Nah, ini saya tunjukkan sekilas untuk video profilnya nih teman-teman, biar menambah referensi ya, biar nanti semangat, oh tujuan saya nanti mau kemana gitu, menambah literatur gitu kali ya. Ini karena masuk juga memanfaatkan dari teknologi maritim ya, energi maritim, termasuk juga industri maritim, energi laut ini yang dipakai ini ya nanti. Jadi Pertamina Hulu Energi ONWJ ini merupakan fasilitas offshore pertama di Indonesia ya teman-teman ya. Pertama di Indonesia, sampai sekarang masih beroperasi dari tahun 69. Kita nonton video ya. Covering an area of about 8,300 square kilometers, the Production Sharing Contract, or PSC, of the offshore Northwest Java, or ONWJ, extends from the north of Cirebon to the Thousand Islands. The field was initially operative in 1967 by the Sinclair Exploration Company, which in 1971 evolved into Atlantic Richfield Indonesia Incorporation, or ARCO. As one of the first PSCs in Indonesia, ONWJ production started in 1971 under the management of ARCO. The successful exploration and production of this field is revealed by the subsequent operations of a number of production facilities or flow stations development in the period of 1971 until 1986, starting with Echo to Zulu platform. Following the merger of ARCO, BP, Amoco and Castrol in 2000,
ownership of ONWJ was handed over by BP West Java to Pertamina in 2009, leading this Indonesia state-owned company to become the operator and major owner of this field. With over 50 years of experience in the challenging geological environment of Indonesia and pioneering the development of Ya, jadi itu tadi ya. Jadi tahun 67 pertama dari zamannya Pak Harto, dari Arco. Arco itu perusahaan Amerika ya. Awalnya perusahaan Amerika tahun 2000 pas ya, tahun 99 2000 pindah pengelola jadi BP, British Petroleum, perusahaan yang mengelola. Terus tahun 2009 baru beralih ke Pertamina ya. Oke, sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ini juga sedikit gambaran teman-teman ya, ketika dulu memang produksi pertama memang ONWJ itu sangat tinggi. Sangat tinggi pas waktu Argo itu produksi per harinya itu hampir 200.000 barel oil per hari gitu produksinya. Nah, pas waktu beralih ke BP tahun 2000, itu produksinya sudah habis itu. Sudah tinggal 20.000. Nah, 20.000 barel oil per hari. Untuk minyak, ya, kita ngomong masalah yang minyaknya saja dulu ya. Terus pas waktu beralih ke Pertamina tahun 2009, alhamdulillah 100% SDM lokal Indonesia mampu menaikkan produksi signifikan 2 kali lipat. Yang awalnya 20.000 menjadi 40.000 barel oil per hari ya untuk minyaknya. Plus juga eksplorasi gas yang lain. Oke, intinya saya ingin menunjukkan bahwa SDM kita tidak kalah teman-teman ya. Oke, kita terus belajar. Oke, kita lanjut. Ini profile juga. Ini story akan saya tunjukkan sekilas-sekilas ya, nanti gimana sih masang platform di tengah laut gitu. Nanti ada videonya ini sekilas ya. Ini secara umum sih sama dengan yang tadi ya, video yang ini. Saya cepatkan. Masangnya pakai bars ini teman-teman, ini namanya bars. Nah, ini teman-teman. Ini proses pemasangannya di tengah laut ya, teman-teman. Jadi bangunannya dibikin di darat ya, terus di sailing, dibawa ke tengah laut, terus dipasang menggunakan kren ini ya, bars kapal. Nah, ini 100% Indonesia sudah bisa membuat. PT PAL Surabaya juga sudah bisa membuat ini ya. Nggak cuma kapal, tapi juga platform. Oke. PHWNWJ merupakan operasi lapangan anjungan lepas pantai pertama di Indonesia ya. Dia dari Kepulauan Seribu sampai ke Laut Utara Cirebon, teman-teman. Luasnya ya, kurang lebih sekitar 8.300 km persegi. Ada 11 stasiun utama, ada 222 anjungan atau sumur minyak produksi. Nah, 11 stasiun utama ini dia stasiun utama pengumpul. Jadi pengumpul dari sumur-sumur. Jadi misal satu stasiun dia memiliki sekitar 20 sumur gitu ya. Kurang lebih 20 sumur. Dan nanti akan dialirkan lewat pipa bawah laut sampai ke area sentral area. Sentral area kalau untuk minyak nanti dia diambil tiap 3 hari sekali sama kapal tanker. Jadi ada penampungan di tengah laut minyak yang
kapasitasnya 1 juta barel. Namun nanti tiap 3 hari sekali akan ada tanker yang akan ngambil dan nanti akan dikirim ke refinery ya. Ada yang di Indonesia, ada yang diekspor juga. Nah, untuk gasnya dikirim langsung ke darat kalau untuk gas ke PLN di Jakarta dan juga ke Pupuk Kujang untuk bahan baku pembuatan pupuk. Teman-teman. Produksi rata-rata kurang lebih 30.000 ini untuk tahun kemarin ya. Tahun ini kalau industri migas ya pasti akan ada penurunan ya secara alami ya teman-teman ya. Karena tidak terbarukan. Nah, nanti tuntutannya teman-teman yang kita mengembangkan energi yang terbarukan ya. Nah, sekarang 28.000 untuk tahun ini ya. Dan kemarin 30.000 barel oil per day minyak dan gasnya kurang lebih di 167 million cubic feet per day satuannya. Oke. Lebih dari 40 tahun teman-teman ya. Terlihat tuntutannya ya. Dari teknologi zaman lama sampai yang baru. Nah, tuntutannya pasti integrity yang paling utama. Maintenance dan integrity. Sedikit gambaran tentang teknologi yang dipakai dalam industri minyak ya, teman-teman ya. Migas ya. Ada istilahnya artificial lift ini. Jadi untuk narik minyak secara buatan gitu. Jadi kalau misal kita sumur ya, kita bikin sumur pertama, sumur minyak itu, minyaknya itu masih tekanannya tinggi di dalam. Jadi kita cukup ngebor aja dia bisa keluar sendiri. Keluar terus. Contohnya kayak Lubur Lapindo ya, contoh kayak gitu ya. Tapi itu yang disaster, itu yang tidak terkontrol ya. Kita menggunakan teknologi agar bisa terkontrol keluarnya, tidak sampai blow up yang tidak terkontrol seperti di sumber Lapindo. Tapi lama-kelamaan tekanan di dalam reservoir dia akan terus berkurang. Dia harus pakai alat bantu untuk menaikkan. Kita pakai kayak sumur gitu ya, pompa. Kita pasang namanya artificial lift. Ini ada macam-macam, ada road pump, hydraulic pump, submersible. Ada yang gas lift, metode gas lift, plunger lift, ada progressive cavity pump. Kalau di BNWJ sendiri yang dipakai adalah submersible electric pump, tapi yang paling banyak dipakai adalah gas lift. Nah, prinsip gas lift sendiri itu kayak teman-teman main sedotan di gelas atau di aqua itu ada airnya, ditiup, gluk-gluk. Nah, itu prinsipnya mirip seperti itu. Makin tinggi tekanannya, kita tiup, airnya dia akan naik ke atas, gitu, ketekan ke atas minyaknya ya. Nah, kan minyak lebih ringan daripada air ya, jadi yang keluar akan minyak dulu. Prinsipnya seperti itu. Untuk teknologi offshore platform sendiri ada macam-macam juga. Ada fix, ada compliant tower, ada C-star, ada floating, ada tension leg, ada subsea system, ada spar platform. Yang membedakan adalah tergantung dari kedalaman lautnya ya teman-teman ya. Kalau di ONWJ ini masih tergolong laut dangkal, kurang lebih dalamnya 50 meter ya, paling dalam pun. Nah, ini pakai fix platform. Beda kalau misal nanti kayak di Eropa gitu kan, di laut mati gitu, itu sudah pakai yang floating. Nah, industri yang tadi sempat di awal saya jelaskan, industri perminyakan itu ada eksplorasi, dia mencari sumber minyaknya ya, reservoir untuk memetakan reservoir yang ada di dalam bumi, potensi-potensinya di mana ya. Terus untuk pengembangan, eksplorasi, kalau teman-teman lihat yang film itu, yang apa, Delta Horizon atau apa itu ya, yang di Amerika itu. Nah, itu dia masuk eksplorasi, dia pengembangan, pengeboran. Ada divisinya sendiri ya, pengeboran. Nah, setelah pengeboran itu dia ngebor dapat sumurnya, dapat keluar minyak, nanti baru masuk produksi. Produksi ini berarti platform, dia pasang platform, dia menjaga produksi agar stabil gitu. Nah, saya pas masuknya di produksi. Selanjutnya dikirim dari industri hulu, itu untuk industri hulu ya. Nah, dikirim secara jalur pipa, dia dikirim ke kapal shipping ya, atau langsung secara domestik dia di refinery. Ada yang dari kilang ya, di industri diolah jadi bensin atau apa gitu kan ya, tergantung
kebutuhan ya, aspal untuk sisanya. Juga untuk gasnya langsung ke industri, ke listrik, atau ke industri pabrik atau yang lain. Ya, tadi ke pupuk kujang ya, kalau untuk ONWJ. Oke, masuk ke perkembangan maritim di Indonesia nih teman-teman ke materi ya. Kalau ada pertanyaan tentang perkenalan tadi, industri silahkan nanti bisa langsung japri ya. Oke, kita tahu ya, Indonesia merupakan negara maritim, salah satu negara maritim terbesar di dunia ya. 79% berupa lautan, dengan kepulauannya jumlahnya mencapai 17.504. Nah, pantainya sepanjang 91.000 km ya, kebayang ya. Lebih dari 300 suku dan 700 bahasa. Nah, kini teman-teman dari SD mungkin ya, dari TK sudah paham ini ya, kekayaan kita. Tapi kita belum tahu, kita tahu kekuatan kita, tapi kita belum maksimal dalam mengoptimalkan ini menjadi sebuah revenue ke kehidupan kita ya. Ada 263 juta penduduk dengan slogan prinsip yang kita pakai adalah Bhinneka Tunggal Ika atau Unity and Diversity. Sebelum negara barat ini mengeluhkan Unity and Diversity, ya kita sudah pakai Bhinneka Tunggal Ika. Kita salah satu-satunya negara yang memiliki tingkat keberagaman terbesar di dunia. Zona maritim Indonesia, nah ini gambarannya teman-teman ya, ada ZEE, ada perairan Nusantara, ada laut teritorial. Sedikit review mungkin teman-teman yang lupa mungkin ya. Nah, zona ZEE itu adalah zona ekonomi eksklusif, merupakan zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Jadi ini ditarik ya, 200 mil. Dalam zona tersebut, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya. Jadi semua ini menjadi hak oleh negara kita. Termasuk mau penambangan ya, minyak, mau masang-masang apapun di sini, dan ini menjadi area teritorial Indonesia secara hukum internasional ya. Nah, laut teritorial sendiri itu apa? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya. Oke. Negara memiliki hak, tapi harus menyediakan jalur pelayaran. Ketika ada negara lain yang ingin masuk, diizinkan, tapi harus izin ya, harus melakukan izin dulu ke negara terkait. Itu yang untuk laut teritorial. Sedangkan perairan Nusantara ini adalah semua perairan ya, yang ada di Indonesia yang menghubungkan pulau-pulau, ya, menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Ini adalah perairan Nusantara. Oke. Luas perairan Indonesia. Nah, kita lihat nih ya, ini potensi. Jadi teman-teman biar tahu nih, kita bagaimana sih dasarnya negara Indonesia nih. Perairan Indonesia itu seperti apa nih, maritim Indonesia ini. Luas NKRI Indonesia dari darat dan perairan total itu ada 8.300.000 km persegi. Dengan luas total perairannya aja ini 6.400.000. Nah, tadi ya 79% ya dari daratannya. Kita selama ini hanya memanfaatkan daratan, belum maksimal memanfaatkan lautannya nih, maritimnya. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia itu mencapai 3.110 km persegi. Luas perairan pedalaman itu apa? Luas perairan pedalaman itu adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada di sisi darat dari garis air rendah pada pantai Indonesia. Wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam ini adalah seperti ya, contoh muara sungai, teluk, dan pelabuhan. Termasuk perairan kepulauan berarti ya perairan yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia ya. Oke. Luas laut teritorial Indonesia mencapai 290.000 km persegi.
Dengan luas zona ekonomi eksklusif tadi sudah disinggung ya, pengertiannya mencapai 3 juta kilometer persegi, luas zona tambahan 270.000 kilometer persegi, luas landas kontinen Indonesia 2.800.000 kilometer persegi. Luas landas kontinen itu luas dasar laut yang nyambung ke pinggir pantai, teman-teman. Jadi yang dianggap itu sebagai terusannya pulau. Nah, kalau pulau kan nggak mungkin langsung naik gitu aja ya, pasti ada kakinya, ada kakinya yang mendasar ke dasar laut, gitu kan. Nah, itu di jarak sekitar 200 mil. Luas landas kontinen itu yang dimaksud adalah yang di bawah laut, perpanjangannya dari pulau-pulau yang ada, yang kelihatan gitu, yang nampak di atas permukaan laut. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km. Tadi ya, kepulauan Indonesia itu total ada 17.504. Tapi yang tercatat di PBB yang sudah didaftarkan masih 16.056 pulau. Masih ada sekitar 1.000-an lagi ya, 1.500 lah yang belum terdaftar di PBB. Oke, sikap politik Indonesia sebagai negara maritim ya, tertuang dari Sumpah Pemuda 1928 ya, menyatakan ada kata tanah air. Nah, tanah air berarti kan ada tanah, ada lautan dan daratan ya. Dari beberapa tokoh negara Indonesia, termasuk yang terakhir diperkuat oleh Pak Presiden kita ya, Pak Jokowi, menyatakan bahwa Jales Veva Jayamahe. Ini sekarang jadi jargonnya juga TNI AL ya. Nah, ini harapannya juga nggak cuma jargon TNI AL, tapi jargon kita semua nih negara Indonesia. Di laut justru kita berjaya. Ini menunjukkan visi kita menjadi negara maritim dunia. Potensi ekonomi maritim Indonesia itu mencapai 1,33 triliun per tahun, teman-teman. Dolar ya. 1,33 triliun US dollar per tahun. Ini setara dengan 20.400 triliun. Bayangin teman-teman. 20.400 triliun rupiah per tahun. Per tahunnya. Tapi ini masih potensi. Potensi berarti belum terrealisasi ya. Nah, ini pentingnya kita nih, terutama teman-teman yang kita semua ya. Kita harus bisa berkontribusi untuk mengembangkan, menjadikan potensi ini menjadi real ekonomi ya. Nah, total pertama adalah dari sektor pertambangan dan energi mencapai 16%, dari sumber daya non konvensional ya, termasuk aquaculture. Aquaculture ini budidaya perairan. Budidaya perairan ke lautan 16%, setara dengan pertambangan dan energi ya, teman-teman ya. Sumber daya non konvensional, industri jasa maritim 15%, industri bioteknologi 14%, pengolahan perikanan 7%, sumber daya pulau-pulau kecil, transportasi laut dan perikanan ya. Ini potensi laut Indonesia lagi ya, yang luar biasa ya. Jadi nggak cuma perikanan ya teman-teman, walaupun negara kita menjadi 10% pemasok perikanan dunia ya, dan 7,9 juta penduduk miskin itu bergantung dari laut kita. Bayang ya, 54% sumber protein hewani kita itu dari laut, karena memang lebih banyak lautnya ya daripada darat ya. Nah, kita lebih gampang nyari ikan itu daripada makan kambing atau ayam itu. Nah, seperti visinya Bu Susi ya, lebih sehat memang ikan. Nah, budaya ini yang harus kita kembangkan. Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Tapi kita memiliki nilai plus yang jauh lebih baik daripada Kanada. Karena apa? Kita negara tropis. Negara tropis dengan panjang pantai yang luas, panjang ya. Potensi apa? Potensi pariwisatanya itu pasti akan sangat tinggi. Nah, ya, kalau di Kanada mau berjemur kedinginan mau ke pantai ya. Mau main air malah beku. Beda di Indonesia. Oke, dan ini belum teroptimalkan ini semua potensi yang ada di sini. Oke. Seperti yang kita tahu tadi ya teman-teman, Indonesia posisinya ada di dua benua, tengah-tengah dua benua dan dua samudra ya. Tentunya dari sini kita sebenarnya bisa
dan pasti bisa untuk menjadi poros maritim dunia berdasarkan geostrategis berbasis kekayaan bahari yang tadi sudah kita bahas ya. Ini merupakan visi Indonesia saat ini. Untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi poros maritim dunia, kita harus mampu mendirikan 5 pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut ya. Pertama, kita harus membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kita semua berarti ya, masyarakat Indonesia itu harus memiliki kebiasaan dan budaya kemaritiman, bisnis maritim, termasuk konsumsinya itu konsumsi maritim ya. Makanya Bu Susi waktu jadi menteri, beliau terus menggemborkan ayo makan ikan, ayo makan ikan. Nah, itu agar kita terbiasa nih, bahwa kita harus kembali sadar bahwa kita adalah bangsa maritim. Kita dulu dalam sejarah kita berjaya di kemaritiman ya teman-teman ya. Nah, nggak cuma ikannya aja ya, kita mulai dengan ikan, dengan konsumsinya, termasuk nanti itu pengembangan teknologi dan industrinya. Yang kedua, kita masuk ke sumber dayanya, kita kembangkan sumber daya lautnya, membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanannya, diperkuat industri perikanannya. Yang ketiga adalah ini dari peran pemerintah, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Tol laut ya, nanti akan kita bahas tol laut seperti apa, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Serta melakukan diplomasi maritim mengajak semua mitra Indonesia termasuk rekan-rekan Indonesia ya, negara-negara tetangga, dari pihak swasta pun juga kita semua untuk sama-sama bekerja sama dalam pengembangan bidang kemaritiman kelautan Indonesia. Yang kelima, tentunya kalau sudah itu semua kita harus memperkuat pertahanan kita ya, pertahanan dari kemaritiman, kelautan. Nah, banyak pintu masuk Indonesia nih. Jadi memang ada potensi juga pasti akan ada ancaman ya. Nah, itu yang harus kita jadi perhatian. Oke. Gimana untuk mewujudkan tol laut menjadi salah satu faktor pilar untuk membentuk Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kita tahu ya untuk visi pemerintahan 5 tahun 10 tahun ini ya untuk membangun infrastruktur tol laut ya, istilahnya tol laut kalau kita taunya tol darat, kalau tol darat itu berarti kan jalan ya, jalan yang bebas hambatan ya, kita pahamnya seperti itu, jalan bebas hambatan. Ini jalan bebas hambatan yang berada di laut. Jalannya sudah ada kan, di laut ya, lautnya sudah ada. Kalau tol itu yang nggak ada apa teman-teman? Yang dibutuhkan untuk tol. Tol itu ada pintu tolnya ya. Nah, kalau nggak ada pintu tolnya kita nggak bisa keluar, nggak bisa masuk nih. Akses jalan tolnya kita nggak bisa mau masuk lewat mana. Nah, oleh karena itu dibangunlah gate-gate-nya tadi. Kalau di laut, di air berarti berupa pelabuhan. Nah, dibangunlah infrastruktur pelabuhan. Dalam 5 tahun target ada 24 pelabuhan yang dibangun ya di seluruh Indonesia ya untuk menjamin konektivitas. Dan kalau sudah ada gate-nya, yang kedua apa alat transportasinya. Nah, kita nggak bisa kalau kita naik jalan kaki gitu kan, nggak bisa kan kalau ke jalan tol ya, makanya dilakukan investasi untuk pembelian kapal-kapal untuk transportasinya ini ya. Kapal kontainer untuk barang ada 83, ada 500 kapal rakyat dan 26 kapal perintis. Kalau kita lihat di sisi kanan bawah ini, perbandingan data ya, Jakarta Surabaya untuk pengiriman logistik Indonesia dengan jarak 800 km, hanya 9% yang menggunakan kapal, paling banyak menggunakan truk 90%. Kita bandingkan dengan negara Jepang dan Norwegia yang sama-sama negara kepulauan, seharusnya dengan jarak yang makin jauh lebih efektif memakai kapal teman-teman. Tapi di sini malah justru Indonesia yang 800 km ya lebih jauh daripada negara yang lain, masih rendah untuk penggunaan kapalnya. Nah, ini yang dilihat latar belakang ya dari pemerintah untuk membangun konektivitas jalan tol agar lebih efektif nantinya untuk transfer logistik untuk menunjang perekonomian negara ya teman-teman. Nah, tentunya kalau semua infrastrukturnya sudah ada, pastinya otomatis nih masyarakat juga akan memilih yang paling murah kan pasti ya. Secara ekonomi memang sebenarnya paling murah di kapal, ya. Cuman karena infrastruktur Indonesia masih belum pada waktu itu ya, sehingga masih banyak menggunakan truk. Gitu. Ini yang di-push oleh pemerintah programnya.
Oke, SDM sektor maritim. Nah, ini ada 10 nih. Nah, ada nelayan APK, terkait perikanan tangkap, ada pelayaran niaga, dan kursus nahkoda mekanik, marine offshore, teknik perminyakan. Nah, mungkin saya juga termasuk, walaupun saya background-nya otomasi atau teknik elektro ya. Saya kerjanya di sini ya. Bangunan lepas pantai, teknik kelautan, saintis, peneliti, penyelam, Coast Guard, Angkatan Laut, dan budidaya laut. Walaupun yang tertulis di sini cuma 10 ya teman-teman. Ke 10-10-nya ini semua tidak akan bisa. Untuk sekarang ya, semua sangat membutuhkan adanya ICT, teman-teman. Ini faktor penting adanya teman-teman ya dari IT Telkom Surabaya. Semua menggunakan teknologi ICT di sini. Nah, mereka tidak akan bisa untuk mengembangkan ini untuk berperan dalam sektor maritim tanpa adanya sisi penunjang, teknologi penunjang. Nah, ini peran penting dari teman-teman IT Telkom. Kebijakan kemaritiman Indonesia ya. Presiden Jokowi untuk mewujudkan visinya menjadikan negara Indonesia jadi poros maritim dunia telah menerbitkan Perpres untuk melakukan aksi kebijakan kelautan Indonesia dari tahun 2021 sampai nanti tahun 2025 ya, targetnya 5 tahun ya. Oke, dengan visi menjadi poros maritim dunia melalui 7 rencana aksi. Ya, 7 rencana aksi. Pertama, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur kelautan, serta peningkatan kesejahteraan, ya. Tata kelola dan kelembagaan laut, budidaya bahari, diplomasi maritim, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Nah, ini perwujudan aksi kebijakan ya untuk membangun 5 poros tadi ya. Ini teman-teman. Dengan beberapa poin yang ditargetkan ya, nilai kuantitatifnya adalah kenaikan dari indeks inovasi maritim, indeks ketahanan energi nasional, indeks kedaulatan maritim, pembangunan hukum kemaritiman, produk domestik bruto maritim, kepemimpinan maritim, indeks literasi maritim. Nah, ini teman-teman nih, literasi maritim ya, indeks kesehatan laut, nilai tukar nelayan, dan indeks kinerja logistik maritim. Kita lanjut ke teknologi maritim di Indonesia. Oke. Kerangka roadmap maritim 4.0. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan revolusi industri 4.0, atau mungkin ada yang masih baru mengenal ya, saya jelaskan sekilas. Jadi revolusi industri kita kenal sekarang, kita sudah masuk ke tahap yang keempat ya, revolusi industri yang keempat atau 4.0, atau biasa kita sebutnya 4.0. Revolusi industri pertama itu ketika manusia bisa membuat alat ya, bisa membuat mesin yang menggantikan kerja manusia, menjadikan membuat alat ya, membuat mesin dengan tenaga air, dan uap, mesin uap dan mesin air ya, tenaga yang sudah menggantikan tenaga manusia. Nah, itu revolusi industri pertama ketika itu. Nah, lanjut ke revolusi industri kedua ketika sudah ditemukan mesin listrik ya. Ketika ditemukan, jadi tenaganya udah nggak pakai tenaga uap dan tenaga air lagi, tapi pakai mesin listrik dan adanya mass produksi massal. Itu revolusi industri yang kedua. Lanjut ke revolusi industri yang ketiga, itu masuk ke revolusi industri elektronika, teman-teman ya. Kontrol, robotika. Nah, itu revolusi industri yang ketiga. Nah, mulai udah ada otomatisasi ya, otomatis, mesin-mesin yang otomatis, kinerja robotika, elektronika. Itu revolusi industri yang ketiga. Dan sekarang kita masuk ke revolusi industri yang keempat. Itu apa teman-teman? ICT teman-teman, IoT.
Internet of Things. Nah, jadi semua sistem yang tadi sebelumnya semua dihubungkan oleh ICT. Nah, ini peran teman-teman nih di IT Telkom Surabaya ya. Nah, teman-teman semua uh, menjadi agen ini nanti ya, yang sangat dibutuhkan untuk revolusi industri 4.0. Semua tren segini ya, terutama yang kita sudah kemarin dipaksa untuk berakselerasi, semua serba digital. Ketika semua industri mengalami declining, krisis kemarin, justru industri ICT lah yang kemarin yang pas waktu COVID itu ya, yang mendapatkan profit atau laba yang tinggi ya. Salah satunya ya. Nah, karena memang itu yang dimanfaatkan sekarang, revolusi industri 4.0 ini. Artificial intelligence ya, cloud computing gitu. Dan itu dimanfaatkan di semua bidang, termasuk di bidang kemaritiman ini ya. Semua industri, semua bidang, makanya muncul istilahnya era society, ada lagi ya, era society 5.0. Era society itu ya berarti hubungan masyarakat ya, masyarakat, gaya hidup masyarakat yang sudah banyak memakai ICT, menggunakan revolusi industri 4.0 dalam kehidupan dia sehari-hari. Intinya untuk 4.0 ini, revolusi industri ini, semua alat bisa berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada keterbatasan ya. Semua termanage. Oke. Nah, ini contoh adalah smart. Kalau kamu maunya smart itu pasti ada teknologinya ya. Bahasa tren segini ya. Semua dikasih tambahan smart kalau ada teknologinya. Smart fisheries, mancing yang smart gitu kan. Ya, ini menggunakan teknologi. Teknologi apa? Elektronika dan ICT yang dipakai. Tracking ya, tracking, sonar, gitu. Smart energy dan bioprospecting, smart marine tourist, small island dan ekosistem, smart port shipping and logistik. Semua ini menggunakan teknologi ICT teman-teman. Ini target roadmap-nya 2018-2019, arah pengembangan riset inovasi dan aplikasinya, pemenuhan infrastruktur, serta sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia terkait teknologinya dan terkait bidang industrinya ya. Nah, ini peran teman-teman masuk di sini, bagian dari roadmap ini ya. Nah, teman-teman angkatan 2002, ini target 2024. Tahun depan lulus kalau lancar 2025 ya, 2025, 2026. Ini pasti insya Allah akan kepakai sekali ini untuk mewujudkan visi ini ya, untuk industri maritim 4.0. Oke, untuk riset dan inovasi energi terbarukan, kita bahas untuk pembangkitan ini. Aplikasi energi maritim 4.0. Ada biogas, biofuel, biomas, ya, energi arus laut, solar power, ada OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, mikrohidro, ada wind power, angin ya, IoT untuk sistem monitor dan kontrol solar cell. IoT di sini nggak cuma untuk solar cell saja ya, tapi semua bidang ini membutuhkan IoT semua. Nah, ada energi arus laut, ada gelombang laut. Bedanya apa? Nah, nanti kita bahas. Ada arus, ada gelombang. OTEC, bedanya thermal energy conversion sama geothermal. Kalau teman-teman tahu ya, di Pertamina ada geothermal, pembangkit yang panas bumi. Apa bedanya? Nah, nanti kita bahas juga. Untuk energi laut, pertama ada memanfaatkan energi kinetik dan potensial energi ya. Ada arus, energi kinetik, ada ombak, current itu arusnya, wave itu ombak ya, kinetik dan potensial energi. Ada salinity gradient, chemical. Bedanya apa nih teman-teman nih? Kalau current, arus laut itu berada di bawah teman-teman. Dia di bawah permukaan air, arus itu ya. Kalau gampangannya, dia gerakannya yang horizontal. Horizontal itu berarti dia datar. Kalau wave atau gelombang, gelombang itu berarti kan naik turun ya, gelombang. Naik turun itu dia berada di permukaan laut. Dia berada di permukaan laut, gerakannya itu naik turun. Naik turun, frekuensi ya, ada naik turun. Sedangkan current itu dia gerakannya itu searah, lurus, horizontal, kayak niup aja, kayak niup gitu, niup searah. Itu kalau arus. Kalau salinity gradient, dia itu memanfaatkan ini beda nilai salinity.
Kalau orang-orang kimia nih yang paling paham nih ya. Jadi perbedaan nilai salinity dari air laut dan air tawar. Nah, jadi kandungan salinity-nya ini, dia perbedaannya itu dimanfaatkan bisa dijadikan sebuah energi ya. Energi nanti untuk pembangkit listrik. Otek heat energy ini beda ya dengan panas bumi ya. Kalau panas bumi kita kan ngebor pakai panas bumi, panas dari lava ya, memang gampangannya ya kan. Gampangnya itu untuk ngerebus lah, untuk merebus menghasilkan uap air untuk menggerakkan turbin. Uap air panas yang bertekanan sehingga bisa memutar turbin generator. Kalau untuk panas bumi, sedangkan untuk otek dia memanfaatkan perbedaan suhu antara laut dalam dan laut permukaan ya. Permukaan laut kan dia pasti panas tuh, kena panas matahari terus ya. Sama yang bagian dalam dia dingin teman-teman kan di dalam laut. Dan memanfaatkan perbedaan itu sehingga kita tahu perbedaan temperatur, aliran udara itu ngalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah ya. Nah, dimanfaatkan itu, dibuatkan jalur khususnya di situ, memanfaatkan itu ya. Jadi yang perbedaan yang tinggi tadi ya, yang dari permukaan sama di dalam dibikin jalur khusus. Nah, sehingga dia ada tekanan, ada aliran udara yang bertekanan ya, atau uap lah bisa dikatakan gitu kan, uap udara yang bertekanan karena dari panas tinggi ke rendah, perbedaannya yang jauh, dan tekanan aliran udara itu mampu menekan atau memutar turbin generator. Ini gambarannya, contoh yang kiri. Ini yang angin ya, kincir angin biasa, cuman berada di laut ya. Tentunya potensi angin di laut juga tinggi ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang fix, ada yang floating. Seperti ini teknologinya sama seperti yang tadi offshore ya, bangunan di offshore tadi di awal slide. Yang membedakan adalah ketika dia laut dalam, ini pada umumnya kebanyakan laut dalam akan menggunakan yang float. Kalau yang lautnya dangkal dia menggunakan fix ya. Atau karakter ombaknya, karakter lingkungan alamnya seperti apa gitu. Floating solar, pembangkit listrik tenaga matahari ya. Di laut nggak ada yang menghalangi teman-teman ya. Panas pasti ya. Pasti lebih efektif. Cuman memang untuk pembangunannya lebih mahal ya kalau bangun infrastruktur di laut. Ada gelombang, ada tidal energi, thermal tadi dijelaskan, salinity gradient energy yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Jelas. Nah, potensi energi laut Indonesia. Ini dari Kementerian ISDM nih. Sudah memetakan nih teman-teman nih. Ada 3 potensi yang bisa dimanfaatkan dari laut Indonesia ya untuk pembangkit energi. Ini masih dalam pengembangan ya teman-teman ya. Ini peranan nanti teman-teman. Ini visi berkelanjutan ini ya, teman-teman ya. Ini pertama gelombang laut. Gelombang laut berarti yang di atas ya, yang kelihatan ya naik turun gelombang. Ada panas laut, ada arus laut ya. Ini terlihat ini mappingnya nih. Paling tinggi adalah panas laut ini yang orange. Panas laut ini di mana? Dia areanya kebanyakan di Indonesia Tengah dan Timur ya, teman-teman ya, areanya pembangkitannya. Yang paling banyak potensinya. Yang kedua adalah arus laut. Nah, arus laut ini titik-titik merah nih. Di Kepulauan Selatan Indonesia nih, selatan tengah ya, berarti area sini. Dan gelombang lautnya titik-titik biru. Oke. Nah, ini yang prinsip pembangkitan dengan gelombang laut. Gelombang laut berarti yang naik turun ya. Nah, naik turun. Ada yang seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh ya, konsep ya. Konsep salah satu contoh pembangkit gelombang laut. Dia pakai pelampung teman-teman nih. Dia pakai pelampung. Masih nggak kelihatan. Oh nih. Dia pakai pelampung. Dari pelampung ini kena ombak naik turun. Ombak naik turun. Dia akan menggerakkan pompa. Pompanya akan muter nih. Dia akan memumpakan air yang bertekanan tinggi. Digabung sama yang lain di seri kan ya. Jadi pressure-nya akan makin naik.
naik. Nah, dengan persenan tinggi ini dia akan mampu memutar generator untuk membangkit tenaga listrik. Ada juga yang konsepnya dia langsung muter aja di sini generatornya di dalam, langsung membangkitkan listrik juga ada. Cuman memang dengan yang inovasi seperti ini dia akan lebih bisa stabil untuk alirannya ya, untuk menekan putaran dari generator pembangkitannya. Kelebihannya seperti itu. Ya, ini energi gelombang laut tadi ya, dari gerak gelombang yang di atas ya, dari tengah laut ke darat, gelombangnya dan anginnya itu pasti akan berbeda ya antara siang dan malam ya, arahnya ya. Kayak pelaut gitu kan, kalau malam berangkat, pagi pulang gitu, dari situ. Cuman memang karena Indonesia garis pantainya luas ya, panjang, makanya tadi memiliki potensi yang tinggi juga. Cuman memang butuh modal, teman-teman. Butuh nilai investasi yang tinggi. Ya, ini yang energi panas laut. Energi panas laut adalah pemanfaatan perbedaan suhu air laut ya. Tadi sudah sekilas saya jelaskan antara permukaan dan suhu air laut dalam, di mana lautan yang meliputi 2/3 luas permukaan bumi ya. Jadi potensinya itu sangat besar. Gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dari suhu permukaan yang 25 sampai 35 derajat Celcius ini jauh dengan yang 3 di dalam air ya, di dalam kedalaman laut hanya 3 sampai 7 derajat Celcius. Perbedaannya hampir 30 derajat ya, 20 sampai 30 derajat Celcius. Dari perbedaan ini ditampung evaporator ya, bikin alat evaporator dan kondenser untuk menciptakan perbedaan suhu yang semakin drastis ya, untuk merubah jadi water vapor atau uap ya, uap air. Jadi uap air yang bertekanan tinggi yang mampu memutar turbin generator ya dengan sudut-sudutnya atau gear-gearnya sehingga menghasilkan listrik. Ini jadi dibikin looping seperti ini, memanfaatkan energi yang baru dan terbarukan ya. Nah, laut menyerap panasnya ini ya dari matahari ya teman-teman ya. Nah, ini tentunya ada desain pipa khusus ya secara mekanikal agar bisa terjadi perpindahan kalor, energi kalor bisa lebih efektif ya untuk memutar turbin. Nah, selanjutnya arus laut. Arus laut itu apa? Yang arusnya adalah horizontal ya di dalam permukaan air laut ya. Gerakan horizontal massa air laut ya, sehingga arus laut bisa memutar turbin, turbin air nih teman-teman, dan bisa membangkitkan energi listrik. Oke. Dia lebih stabil karena apa? Karena dia di dalam ya, nggak terpengaruh angin, dia hanya terpengaruh antara suhu kontinen ya. Oke, selanjutnya adalah Sea-Beam Project. Sea-Beam Project ini ember yang dihubungkan dengan pompa air nih teman-teman. Kemudian dia menghisap sampah yang mengambang di laut ke dalam kantong jala yang dapat dilepas ya. Nah, Sea-Beam juga terdapat sistem pemisah air dan minyak yang sifatnya opsional di dalam pompa. Ini dapat menghilangkan minyak dan deterjen dari air laut sebelum mengalirkan air yang telah bebas polusi ke dalam lingkungan lagi ya. Nah, ini untuk proyek pembersihan laut. Nah, ini teknologi-teknologi, inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan terkini terkait sampah ya. Kita harus menjaga alam kita tetap terjaga dengan baik ya. Karena potensi tadi nggak akan bisa tercapai kalau kita merusaknya ya teman-teman ya. Kita harus tetap menjaganya ya. Kata istilahnya kita ada sustainable development ya. Pembangunan yang berkelanjutan itu yang gimana yang bisa kita pakai manfaatkan sekarang dan seterusnya. Ada istilahnya lagi kalau green economy ya. Green economy itu berarti uh, di darat ya, hutan gitu ya, sampah-sampah. Ada blue economy yang sekarang nih sedang digalakkan pemerintah. Blue economy itu ya menjaga laut, keekonomian berbasis kemaritiman yang sustainable, yang berkelanjutan.
nggak sekali pakai, ya harus kita rawat. Nah, ini pemanfaatan teknologi di bidang laut nih teman-teman ya, ada macam-macam ya, ada Global Fishing Watch dan Seafax Robotic Ship, ini contoh ya, contoh teman-teman. Ini robotika, ada sistem dia juga ada komunikasinya kan wireless ini ya, pakai satelit. ICT, orang ICT juga sangat dipakai di sini, sangat penting dipakainya. Global Fishing Watch sendiri lahir dari kolaborasi antara Oceana ya, dan Skytrax dan Google, yang memberikan pandangan terbuka pertama tentang penangkapan ikan secara komersional ya. Sedangkan si Sex Robotic Ship, ini robot yang mampu menghisap limbah plastik di air. Seperti tadi ya, si Bin Project ya. Dia bergerak tanpa dikendalikan. Dia punya sensor sendiri dia, otonomus dia. Untuk mendeteksi sampah dan teknologi sonar untuk melindungi hewan serta burung di sekitarnya. Dia pakai tenaga angin, teman-teman. Ini ya, dan matahari. Kita lihat lagi beberapa teknologi kemaritiman ya. Ini bisa jadi inovasi, mungkin jadi referensi nanti jadi TA ya. Teman-teman. Selanjutnya adalah teknologi biorok ya, memanfaatkan listrik aliran rendah yang disalurkan ke struktur besi, teman-teman. Energi listrik akan menarik senyawa-senyawa kimia terlarut di laut seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida ke permukaan besi, sehingga terbentuk batu yang disebut biorok. Jadi ya seperti ini nih contohnya teman-teman ya. Secara sederhana, teknologi biorok membentuk batu di laut menggunakan mineral dalam air laut. Jadi kayak terumbu karang ya. Nah, tujuannya yang seperti itu nanti untuk perlindungan ikan dia, untuk jadi rumah-rumah ikan yang baru. Teknologi laut. Ini penyelamatan ya. Teknologi untuk penyelamatan, contoh di Indonesia ya, sudah ada KRI Rigel 933, ada Barunajaya 1, ada KRI Spika 934. Ini contoh, ini udah produksi Indonesia sendiri ya, punya Indonesia sendiri. Kalau teman-teman tahu beberapa kejadian yang pas Lion Air ya, yang terjatuh waktu itu, KRI Rigel ini dia turun untuk mencari korban ya, salah satunya. Nah, ini yang penjelasan tentang Barunajaya 1 ya, misi pencarian pesawat Lion Air yang JT6110 lah. Sedikit cerita teman-teman ya. Pesawat Lion Air yang jatuh ini, dia jatuhnya di area ONWC. Di dekat stasiun saya. Saya di stasiun Macmac, ini di area stasiun Macmac. Pada waktu kejadian itu sedang meeting pagi, jam 6. Kami sedang meeting pagi, kejadiannya setengah tujuan ya, kurang lebih. Waktu itu memang ada suara mayday, cuma dari kapal. Waktu itu kapal operasi ya, kapal operasi yang ngelihat kejadiannya itu. Nah, kita kiranya itu mungkin bercanda gitu kan, ternyata beneran. Nah, langsung makanya waktu itu dari Pertamina juga langsung mengirimkan banyak bantuan ya, kapal-kapal operasi karena memang masuk di area operasi kami produksi. Gitu. Nah, ini ada teknologi side scan sonar ini. Merupakan sistem peralatan survei ke lautan ya, yang menggunakan teknologi akustik suara ya, ultrasonik, yang digunakan untuk memetakan dasar laut. Nah, ini memiliki ada media dasar laut yang mampu memancarkan, memantulkan, menyerap gelombang suara ya. Nah, dia untuk mapping, membentuk sinar bawah laut ya. Ada multi beam encounder hydrosweep DS, alat pemetaan topografi dasar laut secara akurat mampu mengukur sampai dengan 11.000 meter kedalaman. Diletakkan pada lunas kapal yang ditanam. Ada marine magnetometer, alat untuk mendeteksi objek logam di bawah air. Salah satunya untuk mendeteksi logam pada pesawat karam di dasar laut. Ada ROV ya. ROV ini kapal
kapal selam robot ya, teman-teman ya. Dikendalikan dengan remote control untuk melakukan pencarian objek bawah laut, dilengkapi dengan kamera mampu menyelam sampai 1000 meter. Nah, semua teknologi ini juga ada di dalam kapal operasi kami untuk memetakan tadi reservoir ya, untuk mencari reservoir baru. Waktu itu juga dari kami untuk mencari kapal Lion Air ini juga turut serta juga. Nah, ini sama ya tadi tentang penjelasan dari Barunajaya. Peralatannya mungkin ada tambahan ultra short baseline dan ultra short baseline ya teman-teman. Oke, nah ini ada YOLOBOT. Dia bisa mencari korban. Ini kreasi teman-teman kita ya, rekan-rekan kita yang ada di ITS ya. Dia menggunakan sistem ROS atau Robot Operating System nih sebagai kerangka kerja utama. Dia menggunakan beberapa sensor yang mampu mendeteksi korban ya. Dia ada sensor GPS-nya. Dia menggunakan computer vision ya. Kalau kita bahas masalah YOLO itu salah satu algoritma untuk machine vision ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman belajar ya artificial intelligence ini ada yang metode algoritma YOLO nanti. Dan itu dengan kamera biasa aja, tapi dia bisa mengenali objek. Nah, dia pakai CNN, pakai neural network atau artificial intelligence untuk mengenali itu. Oke, selanjutnya ada teknologi sonar nih teman-teman nih. Adalah sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air ya, yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut serta jaraknya. Ini juga bisa untuk melihat mencari ranjau semua barang ya. Jadi untuk militer, untuk keselamatan itu dipakai teknologi ini. Nah, dia bisa terpetakan nih. Ada set scan sonar, biasanya ada 2 nih. Penerapan teknologi. Nah, selanjutnya ini untuk peringatan dini bencana alam atau tsunami. Dia ditaruh di tengah laut ya dengan jarak yang jauh dari pinggir pantai. Ketika ada perubahan gelombang yang tinggi, dia akan ngasih sinyal alarm ke receiver yang di darat ya, peringatan dini tsunami. Ya, ini ya penjelasannya tadi. Peringatan dini tsunami dipasang di tengah, ada yang via kabel, ada yang via wireless nih teman-teman nih. Nah, dia akan ngirim sinyalnya, naik turunnya dia nilai akustiknya ya. Nanti kalau melebihi ambang batasnya, settingnya, dia akan ngasih alarm peringatan dini. Nah, ini poin yang merah putih ya, sama teknologi peringatan dini tadi. Oke, itu ya yang saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, ini saya kasih gambar foto malam hari nih teman-teman nih. Di offshore nih, our home away from home. Nah, ini kata-kata kami nih ya. Ini rumah kami, tapi yang jauh dari rumah. Dari itu semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan atau ingin didiskusikan bisa langsung menghubungi kontak saya ya teman-teman. Kalau email saya, maaf tadi belum saya tulis ya. Nanti akan saya share ke dosen ya, ke Bu Khadijah atau ke siapa nanti. Atau saya bisa dicatat juga untuk email saya Mustafa Fahmi SST pakai THO ya @gmail.com atau bisa langsung ke nomor WA saya 0858 10 88 4494. Oke. Ada video sebenarnya ya, cuman kita share di pertemuan berikutnya saja ya. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan ya dari saya. Mohon maaf atas keterbatasannya.
Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.